Setiap kita mendengar kata pahlawan kemerdekaan Indonesia, mungkin sosok ini jarang terlintas di pikiran. Kulitnya putih dan berhidung mancung. Dari luar, fisiknya memang lebih mirip dengan bangsa yang sedang menjajah di kala itu. Nama lengkapnya Ernest François Eugene Dowes Dekker, lahir di Pasuruan, Jawa Timur pada 8 Oktober 1879. Ia merupakan anak ketiga dari pasangan Auguste Henry Edward Dowes Dekker dengan Louisa Margaretha Neumann. Bagi yang belum tahu, Ernest Dowes Dekker dikenal juga dengan nama Danu Dirja Setiabudi, adalah salah satu tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Adapun nama Danu Dirja Setiabudi merupakan nama yang diberikan oleh Soekarno kepadanya. Dekker atau Danu Dirja Setiabudi banyak melihat kejanggalan, khususnya tentang diskriminasi antara kaum pemuda dengan kaum semasa hidup. Atas dasar itulah, kemudian ia memiliki pemikiran anti-kolonial dan membentuk pergerakan pertama bersama kedua rekannya. Beliau merupakan tokoh penting dalam pergerakan nasional Indonesia yang memiliki pandangan dan aktivitas politik anti-kolonial dan sikap nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa. Banyak pemikiran-pemikiran dan perilaku beliau yang berorientasi kepada pelayanan bangsa Indonesia. Dowes Dekker bersama Suwardi Suryaningrat atau biasa yang disebut Ki Hajar Dewantara dan Cipto Mangunkusumo mendirikan perkumpulan yang bernama Industri Partai dan menjalankan organisasi tersebut dengan penuh tanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan yang telah dibuat bersama rekan-rekannya. Oleh karena itu, organisasi yang mereka dirikan menjadi salah satu organisasi yang dan memberikan dampak positif bagi pola pikir maju kepada tokoh pergerakan kemerdekaan lainnya. Sebagai partai politik yang mula-mula lahir dari rahim bumi Nusantara pada dasar warsa kedua abad ke-20, Industri Partai didasarkan atas pandangan nasionalisme Dowes Dekker yang menekankan persatuan dan kesatuan di antara segenap rakyat Hindia untuk mencapai kemerdekaan dan kehidupan yang harmonis. Keyakinannya itu dikemukakan dalam pidatonya dalam rapat Industri Bonn atau suatu perkumpulan bangsa Eropa yang bertujuan untuk memperhatikan nasib bangsa Indonesia. Dowes Dekker atau biasa dipanggil lebih Ernest belajar di Hogerhe Bogus School, HBS Surabaya. Kemudian ia pindah ke Gymnasium Koning William Tree School, sekolah elit setingkat HBS di Batavia, daerah Gambir, Jakarta Pusat. Edward Dowes Dekker atau nama penanya Multatuli adalah orang Belanda pertama yang telah mencerahkan kaum terpelajar pertama Indonesia akan simbiosis yang jahat antara kolonialisme dan penguasa feodal lokal. Novelnya yang terkenal, Max Havelaar, telah membuka alam berpikir orang seperti Kartini, Tirto Adi Suryo, dan lainnya. Bapak Dowes Dekker atau Danu Dirja Setiabudi, yang arti namanya adalah Danu artinya banteng, Dirja artinya kuat, dan sementara Setiabudi berarti berbudi setia dan loyal. Walaupun itu punya mengalir darah Belanda, Prancis, Jerman, dan Jawa, tetapi semangat kebangsaan Bapak Dowes Dekker lebih membara untuk semangat juang bangsa Indonesia dan menentang penjajahan dengan gigih. Beliau merupakan patriot Indonesia. Bapak Dowes Dekker merupakan pribadi adaptif yang bertindak proaktif dan terus berinovasi. Hal ini dapat dilihat dari gagasan tegar yang disodorkan dengan mendirikan partai politik pertama di Indonesia. Bercita-cita memperjuangkan kesetaraan hak bagi semua ras yang ada di Hindia. Beliau juga merupakan orang yang berjasa mengajukan istilah Nusantara untuk beberapa daerah yang dikuasai pemerintah Hindia Belanda, yang mana istilah ini sampai sekarang masih kita dengar dan begitu tidak adil. Bapak Dowes Dekker memiliki nilai kolaboratif di mana bersama teman-temannya, yaitu Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat, Dowes Dekker membentuk gerakan tiga serangkai, yang mana gerakan tiga serangkai ini mempunyai tujuan yang sama dengan beberapa organisasi gerakan yang lain, yaitu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Beliau sangat menakjubkan, seorang yang masih berdarah natif, orang asing, tapi sangat berempati dan ikut memikirkan nasib bangsa Indonesia kala itu. Bahkan keluarganya pun kurang diperhatikan, karena saking sibuknya beliau memperjuangkan hak-hak bangsa kita.